Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi tentang bilangan berpangkat atau perpangkatan. Dari hasil diskusi kami, ada beberapa poin-poin tentang bilangan berpangkat yang akan kami bahas di slide selanjutnya. Sebelumnya, apa sih itu bilangan berpangkat? Nah, bilangan berpangkat adalah bilangan yang berfungsi untuk menyederhanakan penulisan dan penyebutan suatu bilangan yang memiliki faktor-faktor perkalian yang sama. Contohnya, 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 atau 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5. Itu adalah salah satu contoh faktor-faktor atau angka-angka perkalian yang sama. Nah, dalam bilangan berpangkat juga memiliki bentuk atau konsep penulisan untuk menyederhanakan suatu perkalian atau untuk menyederhanakan suatu bilangan. Nah, konsep penulisannya yaitu A berpangkat N, di mana A adalah bilangan pokok dan N adalah pangkat atau eksponennya. Nah, seperti yang kita lihat di atas, terdapat suatu bentuk perkalian 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali. Di sini kita akan menyederhanakan bentuk tersebut menggunakan konsep bilangan berpangkat, yaitu A pangkat N. Mula-mula kita tentukan bilangan pokoknya. Dan untuk menentukan bilangan pokok hanya berlaku pada angka-angka perkalian yang sama. Karena di sini angka-angka perkaliannya sama menggunakan angka 2, maka bilangan pokok tersebut kita ambil angka 2. Dan untuk N-nya, selain sebagai eksponen atau pangkat, N juga bisa disebut sebagai banyaknya faktor atau jumlah faktor-faktor perkalian yang sama. Nah, untuk menentukan N-nya, di sini kita bisa lihat ada berapa banyak faktor-faktor atau angka-angka perkalian yang sama. Kita bisa hitung, ada 1, 2, 3. Ada 3 faktor perkalian yang sama. Jadi nilai N atau N faktornya adalah 3. Jadi di sini kita sudah mendapatkan nilai A adalah 2 dan nilai N-nya adalah 3. Jadi dapat kita simpulkan atau tuliskan bahwasanya bentuk sederhana dari 2 kali 2 kali 2 adalah 2 pangkat 3. Baiklah, untuk slide ini kita akan membahas tentang sifat-sifat bilangan berpangkat beserta contohnya. Nah, sifat pertama ada A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Di sini pangkatnya ditambah karena ketika ada dua bilangan berpangkat yang dikalikan dengan bilangan pokok yang sama, maka kita bisa sederhanakan dengan cara menjumlahkan masing-masing pangkatnya. Misalnya contoh, 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 ditambah pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 4. Karena di sini bilangan pokoknya sama-sama 3, maka pangkatnya cukup ditambahkan. Nah, sekarang kita ke sifat yang kedua. Sifat yang kedua adalah A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Di sini hampir sama dengan sifat yang pertama, tapi bedanya karena di sini menggunakan pembagian, maka pangkatnya dikurangkan saja. Contohnya, ada 5 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 2, karena masing-masing bilangan pokoknya sama dan bentuknya pembagian, maka pangkatnya cukup kita kurangkan, yaitu 5 pangkat 4 dikurang pangkat 2. Jadi hasilnya 5 pangkat 2. Nah, sekarang kita ke sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga ini ada bilangan berpangkat di dalam kurung, terus di luarnya dipangkatkan lagi. Nah, untuk menyelesaikannya cukup bilangan atau pangkat yang di dalam cukup dikalikan dengan pangkat yang di luar, yaitu A pangkat M dikali pangkat N. Contohnya, 3 pangkat 2 tutup kurung dipangkatkan lagi dengan 2. Cara penyelesaiannya, 3 pangkat 2 dikali pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 4. Nah, sekarang kita ke sifat yang keempat, di mana dalam kurung A kali B tutup kurung berpangkat dengan N. Di sini masing-masing yang di dalam kurung kita pangkatkan dengan N. A pangkat N dikali B pangkat N.
Contohnya, kita di sini menggunakan bentuk aljabar. 3Y dalam kurung 3Y berpangkat 2 sama dengan masing-masing dalam kurung kita pangkatkan dengan 2. 3 pangkat 2 dikali Y pangkat 2. Jadi hasilnya 3 pangkat 2 9, Y-nya tetap pangkat 2. Hasilnya 9Y pangkat 2. Nah, sekarang kita ke sifat yang kelima, di mana dalam kurung A per B tutup kurung berpangkat N. Di sini sama dengan sifat yang keempat, masing-masing dalam kurung kita pangkatkan dengan N. Jadi, A pangkat N per B pangkat N. Contohnya, dalam kurung 3X per 4 tutup kurung berpangkat 2. Masing-masing dalam kurung kita pangkatkan dengan 2. Jadi, 3 pangkat 2 dikali X pangkat 2 per 4 pangkat 2. Untuk menyelesaikannya, selesaikan dulu yang tidak memiliki variabel, seperti 3 pangkat 2 sama dengan 9, X pangkat 2 tetap, per 4 pangkat 2 sama dengan 16. Jadi hasilnya 9X pangkat 2 per 16. Sifat yang keenam, yaitu pangkat negatif, di mana sifatnya adalah A pangkat minus N. Nah, di sini kita akan mengubah pangkat negatif menjadi pangkat positif dengan cara mengubahnya ke bentuk pecahan di mana A pangkat minus N dijadikan sebagai penyebut dan ditambahkan angka 1 di atasnya sebagai pembilang sehingga menjadi 1 per A pangkat positif N. Sekarang sifat ketujuh, yaitu A berpangkat 0 sama dengan 1, di mana setiap bilangan yang berpangkat 0 maka hasilnya tetap 1, dengan ketentuan A tidak sama dengan 0. Contohnya 12 pangkat 0 maka hasilnya tetap 1. Sifat yang ke-8 yaitu menggunakan pangkat pecahan di mana ada berpangkat 1 per N. Nah, sekarang kita ubah bentuk pangkat pecahannya ke bentuk akar dengan penulisan akar pangkat N dari A. Sebenarnya A ini berpangkat 1, tapi tidak usah dituliskan. Contohnya 16 pangkat 1 per 2, jadi penulisannya yaitu akar pangkat 2 atau akar kuadrat dari 16. Nah, berapa yang dipangkatkan 2 hasilnya 16. Jadi akar kuadrat 16 adalah 4. Kita ke sifat yang ke-9 yaitu A pangkat M per N. Di sini perlu diperhatikan peletakan M dan N-nya jangan sampai terbalik, di mana N-nya dijadikan akar dan M-nya dijadikan pangkat. Nah, jadi cara bacanya akar pangkat N dari A pangkat M. Contohnya, tentukan nilai dari 8 pangkat 2 per 3. Nah, kita ubah dulu ke bentuk akar, yaitu akar pangkat 3 dari 8 pangkat 2. Untuk menyelesaikannya, tentukan dulu hasil 8 pangkat 2 yaitu 64. Lalu tuliskan kembali akar pangkat 3 dari 64. Kemudian, cari lagi berapa yang dipangkatkan 3 hasilnya 64. Karena 4, jika dipangkatkan 3 hasilnya 64. Jadi akar pangkat 3 dari 64 adalah 4. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Kelebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.